Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an insyaallah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertaubat dari segala kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan, untuk menambah bekal dengan terus menuntut ilmu, terus mengamalkan ilmu, terus beriman kepada Allah tanpa sedikit pun keraguan. Kita bersyukur kepada Allah dan wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah karena semua yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kami ingatkan, kami wasiatkan, kami nasihatkan kepada seluruh kaum muslimin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Ma'asyiral muslimin, kita mungkin sudah melihat bencana demi bencana datang silih berganti. Mungkin kita hari ini yang sedang berada di Sribawono merasa aman karena kita jauh dari Gunung Merapi. Mungkin kita merasa jauh dari lautan. Kita jauh dari tempat-tempat yang bisa mendatangkan bencana. Namun, sadarkah kita? Sudah sadarkah kita bahwa ada bencana, ada musibah yang lebih mengerikan daripada tsunami, daripada gunung yang meletus, daripada gempa bumi, yaitu bencana kekufuran, musibah kekafiran, yang dimana musibah ini jika melanda seorang muslim, maka apa yang telah dia lakukan dari amal soleh akan sirna semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Nanti dibuka Qur'annya, surat Al-Imran ayat ke-85. Apa yang Allah katakan? Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, falay yuqbal minhu, maka jangan sekali-kali mereka berharap, kata Allah, kami menerima agama tersebut. Allah katakan, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, jangan berharap agamanya dia terima. Jangan berharap sedekahnya dia terima. Jangan berharap berbuat baiknya dia terima. Allah katakan, falay yuqbal minhu, sekali-kali tidak akan diterima darinya agama tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia kelak di akhirat
di tempat yang kita tidak lagi diwajibkan beramal, di tempat yang kita tidak diwajibkan lagi dengan beban-beban syariat, tidak ada salat, tidak ada zakat, tidak ada puasa, karena negeri akhirat adalah negeri pembalasan. Yang beramal saleh, Allah akan berikan kepadanya kebaikan. Adapun yang berbuat kekufuran dan tidak beriman kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang merugi. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan mereka kelak di negeri akhirat adalah orang-orang yang merugi. Ini adalah janji dari Allah. Cukup bagi kita Islam sebagai agama kita. Cukup bagi kita mengatakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cukup ayat ini sebagai penegas bagi kita bahwa Allah lah satu-satunya Rabb yang Dia Maha Esa, Maha Tunggal. Allahus Samad, Allah Rabb yang kita meminta segala sesuatu ada pada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Kalau seandainya kita berani mencari agama selain agama Islam, maka kerugian yang akan kita dapatkan. Mungkin di dunia dia masih kaya, dia masih punya jabatan, dia masih punya teman, dia masih punya kolega di mana-mana. Akan tetapi kelak di negeri akhirat, dia akan melihat buah dari kekufurannya. Terlebih menjelang akhir tahun, seakan-akan kita dipaksa untuk mengatakan Allah itu punya anak, padahal Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Kalau seandainya kita berani mengatakan Allah punya anak, kemana Al-Quran kita? Sudah dibakarkah atau sudah dikebubikankah sampai kita enggak membaca ayat ini? Ini ayat yang jelas, Allah tidak punya anak. Tidak mungkin kita bertoleransi dalam perkara ini. Kita muslim, mungkin kita punya bengkel, mungkin kita punya toko, mungkin kita memiliki jasa tukang ojek. Kalau mereka, orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi, mau bermuamalah dengan kita, kita layani selama itu urusan dunia. Mereka butuh kita membantu mereka dalam pertukangan, kita bantu mereka. Motornya rusak, kita dandani. Mereka butuh kita mengangkat mungkin bagian tiang dari rumahnya, kita bantu. Namun untuk urusan agama, untuk urusan yang satu ini, kita katakan tidak. Tidak mungkin bagi kita untuk mengingkari firman Allah. Karena barang siapa yang berani mengingkari satu huruf pun dari Al-Quran, sungguh dia telah kafir kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di dalam genggaman Allah. La yasma'u bi ahadu min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi zat yang aku diutus dengannya, tidaklah seorang manusia, seorang umat pun, Yahudi maupun Nasrani, dia mendengar aku diutus dan dia meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepada apa yang aku bawa, yaitu Al-Quran, Islam, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Kalau seandainya apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani di akhir tahun itu dibenarkan oleh Rasulullah, dan kita sebagai umat Islam mengucapkan hal itu kepada mereka, tentu Rasulullah SAW sudah mengucapkannya. Tentu para sahabat telah melakukannya, tentu imam yang 4 juga telah melakukannya, tapi tidak ada riwayat yang mengatakan Rasulullah mengucapkan itu. Tidak ada riwayat para sahabat mengucapkan hal itu. Tidak ada riwayat para imam yang 4. Tidak Imam Malik, tidak Imam Ahmad, tidak Imam Syafi'i, tidak Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah
tidak ada yang mengucapkan hal itu. Lantas siapa yang kita contoh? Siapa yang hendak kita teladan? Bukankah kita sudah mendengar sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang berani melakukan suatu amalan di dalam agama ini yang kami tidak pernah mengajarkannya, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Dan dalam riwayat yang lain, di dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita tentang bahayanya kekufuran. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dari dua dalil yang kita sebutkan, cukup bagi kita menjadikan Islam sebagai agama kita, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada siapapun, dan cukuplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita. Beliau tidak pernah berucap apa-apa kepada orang-orang kafir. Tidak pernah berucap apa-apa kepada orang kafir pada hari raya mereka. Maka kita tidak perlu latah mengikuti apa yang diikuti oleh orang lain. Kita harus punya prinsip. Kita harus punya pegangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Kita harus punya pegangan, punya sesuatu yang kita pertaruhkan sekalipun nyawa kita melayang. Sebagaimana Allah mengatakan, katakanlah Muhammad kepada manusia-manusia itu, "Hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku menyuruh kalian untuk beribadah hanya kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk mengatakan Allah tidak punya anak, untuk mengatakan Allah satu-satunya Rabb yang berhak kita sembah. Ala basiratin, tentu di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, yang dimana aku dan para sahabatku ada di sana. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan katakanlah maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, aku bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ma'asyiral muslimin, mungkin kita akan dikatakan, apa sulitnya mengucapkan? Bukankah itu tidak membutuhkan uang, tidak membutuhkan dana yang banyak, tidak membutuhkan waktu yang lama? Memang seseorang menjadi kafir karena ucapannya, dan seseorang menjadi mukmin dengan ucapannya. Bukankah kita kalau menjadi orang Islam, apa yang kita katakan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukankah itu hanya sebuah ucapan? Mungkin tidak 1 menit, tapi dia menjadi orang Islam. Dan kalau ada orang yang berani mengkufuri Allah dengan ucapannya, seketika dia menjadi orang yang kafir. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dam wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an insyaallah. Dalam sebuah hadis, Nabi Musa alaihissalam pernah berkata kepada Allah, qala Musa, ya Rabbi, allimni syai'an adkuruka wa ad'uka bihi. Qala Allah jalla wa ala, qul ya Musa la ilaha illallah. Wa qala Musa ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hada. Wa qala Allah jalla wa ala, ya Musa, law anna as-samawati sab' wa 'amirahunna ghairi wal ardina sab' fi kifatin wa kalimatu la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan Imam Ibn Hakim, dan mengatakan hadis ini sahih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi Musa alaihissalam pernah berkata kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Yang dipanggil adalah Allah. Alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bihi. Ajari aku ya Allah sebuah kalimat,
atau sesuatu yang aku akan senantiasa berzikir kepadamu dan aku akan senantiasa memohon hanya kepadamu dengan kalimat tersebut. Qala Allahu Jalla wa Ala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa alaihissalam, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendektekan kepada Nabi Musa alaihissalam tentang pentingnya tauhid. Mungkin kita bukan orang Arab, enggak faham makna la ilaha illallah. Padahal kalimat ini kata Allah ketika Musa alaihissalam mengatakan, "Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hada." Ya Allah, seluruh hambamu mengucapkan hal ini. Musa ingin kalimat yang lain selain la ilaha illallah. Apa kata Allah? Ya Musa, "Lau anna samawati sab' wa 'amirahunna ghairi wal ardina sab' fi kifatin wa kalimatu la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah." Apa kata Allah? Wahai Musa, kalau seandainya langit 7 ini semuanya wa amirahunna beserta seluruh penghuninya, ghairi selain aku kata Allah, wal ardina sab' dan bumi yang 7 lapis semuanya fi kifatin diletakkan dalam sebuah timbangan. Allah umpamakan kalau seandainya langit yang 7 beserta penghuninya, dan kita tahu penghuni langit itu adalah para malaikat yang dalam sebuah hadis disebutkan tidaklah jarak mereka sejengkal, melainkan di sana ada para malaikat yang sujud kepada Allah. Wal ardina sab', dan bumi yang 7 lapis diletakkan dalam satu timbangan, dan kalimat la ilaha illallah di timbangan yang lain. Kata Allah, malat bihinna la ilaha illallah. Niscaya yang berat adalah kalimat la ilaha illallah, menunjukkan betapa agungnya Allah, dan tidak mungkin bagi kita mengatakan apa yang tidak dikatakan oleh Allah. Allah dengan tegas mengatakan, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan Allah tidak pula diperanakan. Allah tidak serupa dengan siapapun. Ma'asyiral muslimin, jangan kita gadaikan akidah kita. Jangan kita gadaikan iman kita. Jangan kita buat amal kita yang sudah kita lakukan berpeluh-peluh, berletih-letih menjadi sia-sia karena kita terjatuh dalam kesyirikan. Mungkin ada orang mengatakan, "Ustaz, aku hari ini mengucapkan selamat kepada seorang dokter, tapi aku tidak menjadi dokter. Aku mengatakan selamat kepada seorang panglima, aku tidak menjadi panglima. Apakah ketika aku mengucapkan hari raya mereka, aku akan seperti mereka?" Ma'asyiral muslimin, kalau seandainya urusan ini diajarkan oleh Rasulullah, dibolehkan oleh para ulama, tentu kita akan mengatakannya. Namun para imam yang 4, Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tidak ada yang mengucapkan. Apakah di zaman Rasul tidak ada orang Nasrani? Apakah di zaman Rasul tidak ada orang Yahudi? Mereka ada. Bukankah Rasul sudah mengatakan tadi, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun, summa yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi, illa kana min ashabin nar." Ucapan ini terucap di masa Rasul masih hidup, menunjukkan di saat itu Yahudi sudah ada, Nasrani sudah ada, namun beliau tidak pernah mengucapkan apa yang diucapkan oleh orang-orang yang ada di zaman ini. Hati-hati kaum muslimin, jaga lisan kita, jaga akidah kita. Jangan sampai semuanya sirna dengan kesyirikan yang kita lakukan. Cukup neraka itu menjadi tempat kembali yang mengerikan. Dan cukup bagi kita menjadikan surga sebagai motivasi kita mempertahankan iman kita, kita mempertahankan akidah kita. Jangan kita campur baurkan dengan kerusakan moral, dengan kemaksiatan, terlebih dengan kesyirikan. Allah sudah mengatakan, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berani berbuat syirik, kata Allah, kami akan hanguskan seluruh amal-amal mereka. Allah itu menepati janjinya. Jangan sampai kita terjatuh dalam kesyirikan. Jaga lisan kita. Jaga lisan kita. Jangan sampai dia terucap sesuatu yang kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.